Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ereza Sapitri. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah pribadi saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran PAIKEM pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 MI Nurul Islam Belantaraya. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran SDMI, yaitu dosen pengampunya Bapak M. Sidik SPD MPD. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah pribadi ini. Jadi, alasan saya memilih judul ini mengingat mirisnya dunia pendidikan di Indonesia. Banyaknya peserta didik tidak memahami materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Maka dari itu, perlunya seorang guru untuk memilih metode yang tepat dalam melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang efektif. Jadi, alasan saya memilih model pembelajaran PAIKEM karena metode ini menekankan kepada keaktifan, keinovatifan, kekreatifan, dan menyenangkan. Dengan menggunakan metode ini, tentunya seorang guru memudahkan dalam memberikan materi ajar kepada peserta didik. Di dalam makalah yang telah saya buat, terdapat beberapa penjelasan istilah, di antaranya yaitu yang pertama, pengertian implementasi, yang kedua, pengertian model, dan yang ketiga, pengertian pembelajaran, yang keempat, pengertian PAIKEM, dan yang kelima, pengertian mata pelajaran, dan yang keenam, pengertian akidah akhlak. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang telah saya sebutkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Jadi, maksudnya di sini, implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan gagasan rancangan yang telah disusun dalam bentuk yang nyata. Yang kedua, pengertian model. Menurut Kamarudin menjelaskan bahwa model ialah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, pengertian pembelajaran. Menurut Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat, pengertian PAIKEM. Menurut Tarmizi, PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, pengertian akidah akhlak. Akidah merupakan akar atau pokok agama, sedangkan akhlak merupakan sikap hidup atau kepribadian manusia dalam menjalankan kehidupan. Nah, dari sinilah dapat diuraikan mengenai permasalahan. Di dalam permasalahan terdapat beberapa poin permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Di dalam makalah yang telah saya buat terdapat 5 poin permasalahan. Yang pertama, rendahnya pemahaman guru dalam menyusun strategi pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran akidah akhlak MI Nurul Islam Belantaraya. Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, belum efektifnya penerapan model pembelajaran PAIKEM yang dilakukan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, yang keempat, lemahnya pengetahuan guru mengenai ada tidaknya pengaruh model pembelajaran PAIKEM pada minat belajar siswa MI Nurul Islam Belantaraya. Nah, yang terakhir, adanya lemahnya pemahaman siswa terhadap model. Kemudian,
Pada poin rumusan masalah, terdapat 6 permasalahan. Yang pertama, apa itu model pembelajaran PAIKEM? Yang kedua, apa saja kriteria model pembelajaran PAIKEM? Yang ketiga, apa saja fungsi dan tujuan model pembelajaran PAIKEM? Dan yang keempat, apa pentingnya model pembelajaran PAIKEM? Dan yang kelima, apa pengaruh dari model pembelajaran PAIKEM? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan model pembelajaran PAIKEM? Kemudian poin pada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, sudah saya paparkan tadi, maka batasan masalah saya yaitu memfokuskan pada mengembangkan cara belajar anak yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Landasan teoritis. A. Pengertian implementasi menurut para ahli. Menurut Lester dan Stewart, menyatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Menurut Brown dan Wildavsky, dalam implementasi sederhana bisa diartikan eksekusi atau aplikasi. Brown dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain. Nah, dari kedua pendapat para ahli tadi dapat saya simpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bisa diukur melalui proses. Yang kedua, model. Menurut para ahli, menurut Oichi dan Will, model adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana jangka panjang atau merancang bahan-bahan. Menurut Kamarudin, menjelaskan model sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan aktivitas. Nah, dari kedua pendapat para ahli tadi dapat saya simpulkan bahwa model adalah rencana, rancangan, atau pola menggunakan model jangka panjang mengacu pada pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, pengertian pembelajaran. Menurut Syaiful Segala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Sedangkan pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dari kedua pendapat tadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi atau proses interaksi siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian, penyelesaian data dan pembahasan masalah. Ada 7 poin yang akan saya jelaskan pada rumusan masalah. Yang pertama, pengertian PAIKEM. PAIKEM merupakan pembelajaran yang dapat menjadikan siswa mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalamannya itu sendiri. PAIKEM singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, kriteria PAIKEM. Di dalam kriteria PAIKEM terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, pembelajaran kreatif aktif.
yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau disebut dengan student-centered dan berpusat pada guru disebut dengan teacher-centered untuk mengaktifkan siswa. Peran siswa dalam pembelajaran sangatlah penting karena pembelajaran merupakan suatu proses yang aktif. Yang ketiga, itu ada menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang mampu menyenangkan siswa. Di SDMI misalnya, salah satu upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan menggunakan permainan edukatif atau disebut dengan belajar sambil bermain. Nah, ciri-ciri suasana belajar yang menyenangkan itu salah satunya yaitu rileks, bebas, aman, menarik, dan membangkitkan minat belajar siswa. Yang keempat, tujuan dan fungsi pembelajaran PAIKEM. Pembelajaran PAIKEM digunakan untuk menciptakan suasana yang dapat merangsang dan mengangkat daya nalar siswa untuk aktif bertanya. Yang kelima, pentingnya model pembelajaran PAIKEM. Penting atau urgensi suatu penerapan metode pembelajaran PAIKEM di dalam lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas, di mana tercipta proses belajar mengajar. Di samping itu pula, tentu tidak mudah membentuk suasana kelas yang benar-benar ideal, namun juga tidak sulit untuk menciptakan suatu model pembelajaran yang sangat baik. Dalam itu, seorang guru bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang dipandang mampu membentuk suasana yang begitu menyenangkan, sehingga seluruh siswa di dalam kelas mampu menangkap dengan baik hal-hal yang dijelaskan oleh guru dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan yang keenam, pengaruh model pembelajaran PAIKEM terhadap prestasi belajar anak. Nah, PAIKEM menekankan siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Nah, dalam prakteknya sering ditemui sejumlah guru yang menggunakan model tertentu yang kurang, bahkan dapat dikatakan tidak cocok dengan isi tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sering pula kita menemui sejumlah guru yang mampu mengaplikasikan secara baik. Hasilnya tentu tidak memadai, bahkan mungkin merugikan semua pihak, terutama pihak siswa, walaupun kebanyakan dari mereka tidak menyadari hal tersebut. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Prestasi merupakan gambaran seberapa banyak siswa bisa menyerap pembelajaran yang diajarkan. Pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran PAIKEM. Pemilihan PAIKEM untuk pembelajaran akidah akhlak dalam menggunakan model mengajar sudah sering tentu pendidik yang tidak mengenal model dan mengajar. Jangan diharap bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Hal yang penting dalam model pembelajaran ialah bahwa setiap model pembelajaran yang digunakan berkaitan dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Tujuan untuk mendidik anak agar sanggup memecahkan masalah dalam belajarnya, serta memerlukan model yang lain pula. Bila tujuannya adalah mengumpulkan informasi, oleh karena itu untuk mendorong keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar, pendidik seharusnya mengerti akan fungsi dan langkah-langkah pelaksanaan model mengajar. Penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran akidah akhlak belajar adalah proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan atau pemahaman sendiri. Maka, kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses belajarnya secara mudah, lancar, dan termotivasi. Karena itu pula, suasana belajar diciptakan. Pendidik seharusnya melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya mengamati, meneliti, bertanya, dan mempertanyakan, menjelas, mencari contoh, dan bentuk-bentuk keterlibatan sejenis lainnya. Dalam penerapan model PAIKEM,
terhadap pembelajaran akidah akhlak itu, pendidik diharuskan untuk dapat mengerti dan memahami terlebih dahulu bagaimana keadaan jasmanilah dan rohanilah peserta didik, kesehatannya agar supaya proses pembelajaran belajar dengan lancar. Begitu pula dengan model pembelajaran juga dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam rangka meningkatkan motivasi pembelajaran peserta didik. Yang pertama, keseimbangan, yang kedua, kebermaknaan, yang ketiga, penguasaan, dan yang keempat, penggunaan model, dan yang kelima, komunikasi yang bersifat terbuka. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran akidah akhlak yaitu menyiapkan tujuan pembelajaran, menyiapkan modul ajar. Sebelum melakukan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, seorang peserta didik itu harus mempersiapkan diri untuk menguraikan dan memaparkan tentang langkah-langkah penerapan model yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di antaranya, PAIKEM merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Yang kedua, dalam PAIKEM siswa belajar bekerja sama. Dan yang ketiga, PAIKEM mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Yang keempat, PAIKEM menghargai potensi semua siswa. Dan yang kelima, PAIKEM mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. Dan yang keenam, program untuk meningkatkan PAIKEM di sekolah harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dan yang terakhir, mental dan fisik peserta didik akan terarah secara optimal. Nah, di samping adanya kelebihan dari pembelajaran PAIKEM ini, ada juga kekurangannya. Yang pertama, perbedaan individual siswa belum memperhatikan termasuk laki-laki perempuan, pintar atau kurang pintar, sosial ekonomi tinggi atau rendah. Yang kedua, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Dan yang ketiga, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Dan yang kelima, panjangan sering menampilkan hasil kerja siswa cenderung yang seragam. Dan yang terakhir, guru harus bisa mengcover semua kebutuhan siswa baik dari segi mental maupun fisik. Model pembelajaran PAIKEM DMI Nurul Islam diharapkan dapat meningkatkan perilaku peserta didik yang baik. Adapun hasil dari model yang diterapkan adalah mengusahakan peserta didik untuk dapat memahami pembelajaran dengan baik. Peserta belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah daya ingat peserta didik, kondisi jasmani, situasi belajar, penguasaan dan penangkapan materi yang diberikan. Model pembelajaran PAIKEM hanya sebatas memberikan daya kreatif peserta didik, sehingga dari model ini peserta didik mempunyai nilai yang baik dalam mengajar akidah akhlak. Model pembelajaran PAIKEM ini lebih memfokuskan pada upaya meningkatkan nilai belajar, belum menitik beratkan bagaimana pengetahuan itu menjadi sebuah nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan langkah-langkah dari modul yang telah saya buat. Yang pertama ada informasi umum. Nah, di informasi umum ini terdiri dari identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Nah, yang kedua ada kompetensi. Di dalam kompetensi ini terdiri dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada asesmen, ada pengayaan dan remedial. Nah, bahan ajar saya yaitu perilaku terpuji, hormat dan patuh. Siswa harus memiliki sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sampai sinilah penjelasan dari makalah pribadi saya. Sebagai kesimpulannya, makalah ini dibuat berdasarkan beberapa sumber. Penulis berharap makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca. Jika terdapat kesalahan atau tidak lengkap pembahasannya,
disarankan untuk membuka buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Untuk itu, penulis meminta kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan masa yang akan datang kepada pembaca agar dapat membuat makalah lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada Bapak MCD SPD sebagai dosen pengampu saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.